kunci hidup berkemenangan. Di dalam khotbah ini kita akan mempelajari beberapa kunci untuk kita bisa hidup berkemenangan. Artinya kita hidup dalam kebebasan, kita terlepas dari segala ikatan-ikatan dosa, dari segala perkara yang mengikat kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin membuka satu ayat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, berbunyi demikian, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang. Walaupun Tuhan mengerti kalau saudara dan saya penuh dengan kelemahan, tetapi untuk menerima berkat-berkat Tuhan hanya bagi orang yang menang. Saudara kalau kata, Tuhan saya penuh dengan kelemahan, Tuhan tahu saya lemah, kalau saya kalah ya Tuhan maklumi, Tuhan maklumi. Tapi kalau mau menerima berkat Tuhan, janji Tuhan, bahkan menerima sorga, itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak Tuhan yang menang, tidak bagi yang kalah. Jadi di dalam hal ini tidak ada maklum. Tuhan maklum kalau saudara dan saya kalah. Tapi kalau kita mau mendapat warisan, kita mau menjadi anak Allah, menikmati surga, tidak ada kompromi. Barang siapa yang menang, firman Tuhan berkata. Karena itu kita harus jadi pemenang. Kita harus menang, saudara. Apapun, bagaimanapun juga, kita harus menang. Tidak ada tempat bagi orang yang kalah di sorga. Sorga adalah tempat bagi para pemenang. Itulah sebabnya, mari kita belajar bagaimana supaya kita menang. Saya ajak kita sama-sama membaca di dalam Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Dalam cerita ini kita coba untuk belajar mengambil intisarinya, bagaimana kunci untuk menang. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan. Satu cerita yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, saya melihat ada 3 kunci untuk kita bisa hidup berkemenangan. Yang pertama, yaitu kita harus mengenali siapa musuh kita itu. Siapa musuh kita? Ini kita harus kenal lebih dahulu. Di dalam cerita ini, kita melihat bahwa musuh daripada umat Tuhan adalah bangsa Amalek. Siapakah bangsa Amalek itu? Di dalam kitab Kejadian 36 di situ dijelaskan bahwa Amalek itu adalah anak dari Elifas dan Elifas adalah anak dari Esau. Maka kita tahu bahwa Amalek itu adalah cucu dari Esau. Lalu siapakah Esau? Kita juga sudah tahu bahwa Esau itu adalah anak yang sudah kehilangan hak kesulungannya. Karena Ibrani berkata, Esau mempunyai nafsu yang rendah. Perhatikan, Esau mempunyai nafsu yang rendah, sehingga dia kehilangan hak kesulungannya, dan dia tidak mendapat kesempatan lagi untuk menerima hak kesulungan itu, meskipun dia menangis dan menangis. Jadi kita melihat di sini bahwa Esau itu adalah bayangan dari anak Tuhan yang hidup di dalam daging.
Anak Tuhan ada dua macam. Ada anak Tuhan yang hidup di dalam roh, tapi ada anak Tuhan yang hidup di dalam daging. Maka kalau Esau sebagai kakek, dia hidup di dalam daging, maka kita bisa membayangkan kira-kira cucunya apa. Itu adalah a big flesh. Artinya daging yang besar. Kalau kakek hidup dalam daging, anak daging lebih besar, maka cucunya lebih besar lagi kedagingannya. Inilah Amalek yang menjadi musuh Tuhan. Dan kita bilangan berkata bahwa Amalek itu adalah musuh utama dari umat Tuhan. Saudara bisa baca itu nanti di dalam bilangan 24 ayat 20. Jadi kita melihat di sini siapakah musuh kita ini? Musuh daripada Israel jasmani dan juga musuh daripada kita Israel rohani adalah sama, yaitu daging. Dan ini pertempuran seumur hidup. Yesus sampai di Taman Getsemani masih berkata, berjagalah dan berdoalah karena roh memang penurut tapi daging ini lemah. Ini yang seringkali dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Iblis memang sumber segala sesuatu, tapi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa daging kita ini megang peranan. Musuh kita yang utama ini, ya selain iblis tentunya adalah daging ini. Jadi inilah musuh kita yang kita harus mengerti. Kita mau setia kepada Tuhan, daging lemah. Kita mau hidup sungguh-sungguh, daging membawa kita kepada dosa, kejatuhan. Sudah enak-enak hidup dalam kekudusan, daging membawa kepada dosa. Dan Amalek ini musuh yang licik. Mengapa? Coba kita baca. Ulangan 25 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Di situ perikopnya Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ini Musa mengingatkan bangsa Israel akan pengalaman tadi yang kita baca tadi. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi Amalek ini begitu licik. Dia tidak menyerang dari depan, tapi dia menyerang dari belakang. Karena di belakang itulah tempat yang lemah. Anak-anak, wanita-wanita berjalan di belakang, orang-orang tua yang jalannya pelan jalan di belakang, itu yang diserang oleh Amalek. Daging menyerang kita bukan waktu kita di gereja, oh kita memuji Tuhan, kita kuat, kita doa. Tapi daging menyerang kita waktu kita lemah, waktu kita sendirian, waktu kita kesel, letih, lesu. Dan ini adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Setiap orang bisa lemah, siapapun juga. Sekuat-kuatnya orang, dia bisa lemah. Justru waktu itulah daging ini menyerang kita. Makanya Tuhan sangat benci kepada Amalek ini. Dia berkata kepada umatnya, Amalek harus dimusnahkan, harus dihapuskan dari muka bumi. Sebab itu kita harus waspada dengan musuh ini. Musuh ini bukan jauh dari kita, tapi di dalam kita ini. Saya ingat waktu Tuhan Yesus dicobai. Apa yang dicatat di dalam Injil Lukas? Ketika Tuhan Yesus sudah lewat dari pencobaan, dia menang. Alkitab mencatat demikian. Dan iblis undur daripadanya, lalu menunggu kesempatan yang baik. Inilah sebabnya kita harus waspada. Semua orang tidak ada yang kuat. Nah, kenalilah musuh saudara ini. Bahwa musuh itu adalah daging kita. Kita jatuh, kita lemah, kita jatuh dalam dosa. Kita terikat itu karena daging ini. Jadi ini yang pertama yang saya bisa sampaikan kepada saudara, bahwa kita harus mengenali siapa musuh kita. Tidak lain adalah Amalek atau daging ini. Yang kedua, kunci untuk kita mendapat kemenangan, firman Allah jelas berkata dalam cerita itu, yaitu apa saudara? Doa. Musa mengangkat tangan. Mazmur berkata, biarlah tanganku yang terangkat seperti persembahan ukupan, doaku, tanganku seperti korban di waktu petang. Daud berkata dalam Mazmur 141. Jelas bahwa kemenangan dari bangsa Israel itu ditentukan oleh doa. Walaupun ini kedengarannya klise, kok kembali ke doa lagi. Tapi firman Tuhan jelas. Begitu Musa turun tangan mereka kalah. Tapi begitu Musa mengangkat tangan, mereka menang.
Ada apa di dalam doa ini? Yang pasti doa ini membuat Tuhan bekerja. Ada satu rahasia yang luar biasa di dalam doa ini, sehingga doa ini membuat kemenangan. Doa inilah yang membuat mereka menang dalam pertempuran. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan, maka kita harus mengangkat tangan kita di hadirat Tuhan. Harus dalam hidupan kita ada doa, karena inilah penentu. Nah, berbicara tentang doa, khususnya dalam cerita tadi, saya melihat ada 3 hal yang menarik. Bagaimana Musa berdoa ditopang oleh Harun dan Hur. Siapa Harun? Harun adalah kakak Musa. Siapa Hur? Firman Tuhan memang tidak menjelaskan siapa Hur. Tetapi menurut tradisi, Hur itu adalah suami dari Maryam. Maryam itu adalah taciknya Musa. Jadi Hur adalah kakak iparnya Musa. Musa menang, Musa berdoa karena ada 2 orang penopang, yaitu Harun dan Hur. Maka saya melihat di sini yang pertama, ini berbicara tentang tanggung jawab daripada generasi tua. Mengapa saya katakan demikian? Karena Musa, Harun, dan Hur itu adalah generasi tua waktu itu. Ingat, Musa memimpin bangsa Israel keluar dalam usia 80 tahun. Maka kita bisa perkirakan Harun kurang lebih antara umur 82 atau 84 tahun. Hur juga kurang lebih demikian. Generasi tua punya tanggung jawab untuk mendoakan generasi yang lebih muda. Sebab itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, saya mau katakan bahwa Anda mempunyai peranan yang sangat penting di dalam gereja Tuhan. Mungkin Anda sudah tidak lagi lincah, tidak lagi bisa lari sana lari sini. Mungkin pikiran juga sudah mulai terbatas. Kekuatan juga sudah mulai terbatas. Tapi saya beritahu kepada Bapak Ibu yang sudah tua bahwa kehidupan doa Anda menentukan maju mundurnya gereja Tuhan. Jangan pernah merasa Anda tidak berarti. Di dalam kerajaan Allah semua punya arti yang besar. Apakah itu orang muda, apakah itu anak-anak, apakah juga orang tua. Semua punya tugas dan kewajiban sendiri-sendiri. Generasi tua berdoa supaya generasi muda diurapi, dipakai oleh Tuhan. Supaya gereja Tuhan punya masa depan. Jangan berhenti berdoa. Doa saudara sangat dibutuhkan oleh gereja. Makanya orang-orang muda jangan berpikir karena Anda bisa berbuat ini, gereja maju. Gereja maju itu ditentukan oleh semua kalangan yang sama-sama terjun di dalam. Karena ada doa di puncak bukit kepada Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati bangsa itu dalam pertempuran sehingga mereka menang. Yang kedua, saya mau katakan bahwa ini adalah tanggung jawab daripada hamba-hamba Tuhan. Saya katakan bahwa kelompok Musa, Harun, Hur ini juga mewakili hamba-hamba Tuhan. Musa song leader, Harun dan Hur singernya, saudara-saudara. Ditopang. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira mana yang lebih capek? Musa apa Harun dan Hur? Ayo, mana yang lebih capek? Saya juga enggak tahu. Tapi kalau saya lihat mungkin yang lebih capek kira-kira Harun dan Hur. Musa tinggal gandol toh yang ini yang megangi. Wah, doa yang sepakat. Firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat berdoa, Bapa di sorga mengabulkan. Amin. Dan yang ketiga, saya melihat ini juga adalah tanggung jawab kita semua dalam persekutuan doa bersama. Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya mau beritahu, orang Kristen itu salah satu kekuatannya adalah persekutuan. Ketika saudara menjauh dari persekutuan, sehebat-hebat rohanimu, kamu pasti akan lemah. Tidak bisa, ini sudah caranya Tuhan. Kita harus ada dalam persekutuan. Pengkhotbah berkata apa? Wahai kamu yang jatuh tidak punya penopang. Pengkhotbah 4 ayat 10. Celaka artinya. Kalau kamu jatuh gak ada yang menopang kamu. Tapi beruntung kalau ada yang menopang kamu. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini tali 3 lembar ini. Musa, Harun dan Hur. Makanya itu ayo jangan menjauhkan diri. Ayo mendekat. Semua mendekat. Haleluya. Datang kepada Tuhan lagi. Mendekat lagi kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan, jangan. Saudara akan menjadi dingin, saudara akan kecewa, bahkan saudara bisa tinggalkan Tuhan. Dan saudara jangan menyalahkan Tuhan.
Mari, karena itu ayo mendekat, sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kita mohon Roh Kudus supaya dicurahkan kembali, membangkitkan gereja Tuhan. Saya pernah melihat satu tayangan cerita tentang anjing hutan. Anjing tapi anjing hutan, anjing liar. Lalu dikatakan apa? Kalau mereka berburu itu mereka berburu bersama-sama. Pinter anjing-anjing ini, keluar berkelompok. Mereka berburu mencari mangsa, kancil atau apa. Lalu mereka caranya gimana saudara untuk menangkap binatang-binatang ini? Mereka enggak langsung begitu ada binatang lalu diserbu, enggak. Karena mereka gimana pun juga, walaupun binatang itu lemah, kalau berkumpul bersama-sama itu kuat. Walaupun lemah, tapi kalau berkumpul itu singa aja enggak berani mungkin. Kalau mereka bersatu. Makanya mereka pakai cara ditakut-takuti, diapakan sampai ada satu ekor yang karena ketakutan, karena apa, dia memisahkan diri dari kawanan. Nah ini yang dikepung nanti dan dijadikan mangsa. Ketika ada satu ekor yang tersesat, entah dia ketakutan, entah apa, dia memisahkan diri dari kawanan, maka anjing hutan itu langsung mengepung dan menyerbu bersama dan dijadikan mangsa. Ketika kita, walaupun kita lemah, tapi kita bersama-sama dalam satu perhimpunan doa, kita kuat, amin. Tapi kalau ada satu yang luar, yang menjauhkan diri, sangat rentan untuk menjadi mangsa dari si jahat. Jadi sekali lagi di sini kita melihat bagaimana kuasa doa itu menjadi kekuatan dan kunci daripada kemenangan. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah berjuang. Perhatikan ini. Musa tidak cuma berdoa di atas, lalu ayo semua diam diri, semua berdoa, tidak. Dia bilang, ayo Yosua, kamu berjuang melawan musuh, kami berdoa. Jadi untuk menang tidak cukup cuma doa. Saudara harus berjuang, artinya saudara harus melawan, berperang. Banyak orang ingin lepas, kelepasan itu doa plus perjuangan. Amin. Artinya apa? Artinya saudara harus mau berjuang. Kenapa orang tidak bisa menang? Kenapa orang tidak bisa terlepas? Karena memang dia tidak mau, dia masih cinta kepada musuh ini. Saudara, saya mau beritahu bahwa musuh itu adalah musuh. Musuh itu bisa menghancurkan kita. Yesus berkata apa? Iblis itu datang, dia cuma mau mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak ada iblis itu mau jadi teman. Lebih banyak orang yang tidak mau tahu dan dia masih cinta kepada ini. Dosa-dosanya. Mengapa tidak bisa lepas? Karena memang tidak mau. Bukan tidak bisa berhenti, tetapi tidak mau berhenti. Mengapa orang tidak bisa lepas dari roh perjinahan? Karena tidak mau berhenti. Mengapa tidak mau? Karena enak, memuaskan daging, hawa nafsu daging. Mengapa orang tidak bisa berhenti merokok? Karena tidak mau berhenti. Bukan tidak bisa loh. Coba saudara perhatikan. Saudara kalau satu kali menghadap Tuhan, lalu Tuhan tegur, lalu Tuhan maaf saya tidak bisa berhenti. Tuhan tidak akan terima alasannya. Tuhan akan berkata, bukan kamu tidak bisa, kamu tidak mau. Sudah akan kelakap, tidak bisa ngomong. Jadi inilah problem utama. Kenapa orang itu tidak bisa hidup dalam berkemenangan? Karena mereka mencintai musuhnya. Mereka tidak melihat betapa seriusnya, betapa bahayanya, betapa mengerikannya musuh ini. Yang akan menghancurkan kehidupan kita. Yang bahkan sudah menghancurkan kehidupan saudara-saudara kita. Kalau kita mengerti dengan jelas, kita melihat dengan sepenuhnya, kita akan bukan mengasihi, kita membenci dosa. Kita akan membenci kelemahan, kita akan membenci. Makanya saya sampai kadang-kadang itu cuma angen-angen. Kalau kira-kira iblis itu punya ranking atau punya tingkatan, mungkin tingkat yang paling tinggi, mungkin yang paling mendapat promosi itu namanya iblis percabulan. Karena dia menang terus, yang lainnya masih kalah. Tapi dia selalu menang, aku pasti gol, aku pasti menang. Mari kita mau benar-benar menyadari hal ini. Saul pernah ditegur bahkan kehilangan haknya sebagai raja. Karena dia mengasihani Agag dalam 1 Samuel 15. Agag ini adalah rajanya orang Amalek. Tuhan berkata kepada Saul, Saul kamu tak kasih kesempatan lagi, kamu berperang melawan orang Amalek, musnahkan mereka. Jangan dikasih hati, jangan disisakan, semua kamu musnahkan. Apa yang Saul perbuat? Yang dia musnahkan, tapi yang jelek-jelek, yang cantik, tunggu dulu. Agag, rajanya, masih dikasihani. Lalu Tuhan marah dengan Saul. Dan Tuhan berkata, Saul, taat itu lebih baik daripada korban. 1 Samuel 15. Saudara, soal itu jangan mengasihani musuh. Jangan main-main dengan musuh. Musuh itu akan menghancurkan kita. Biar kita mau sadar,
Ya, musuh adalah musuh. Amalek adalah musuh yang harus dimusnahkan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam peperangan ini ada satu hal yang penting, yaitu kita harus memakai pedang firman Tuhan. Di dalam ayat 13 dikatakan, Yosua mengalahkan mereka dengan mata pedang. Pedang ini berbicara tentang firman. Rahasia dalam melawan iblis, dalam melawan dosa adalah kita memakai pedang firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus waktu berperang, waktu dia dicobai, dia melawan iblis. Dia bukan dengan kekuatannya sendiri, walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau Tuhan Yesus saja begitu menghormati firman Allah, dia selalu berkata, ada tertulis. Kenapa kita tidak mau memakai firman untuk melawan iblis? Lalu bagaimana cara memakai firman? Kita pegang janji firman. Saya beri satu contoh. Mungkin saudara punya kelemahan dalam satu hal, lalu kelemahan itu datang menyerang saudara. Saudara bisa memakai firman yang berkata bahwa manusia lamamu sudah dikuburkan. Ya toh? Kita sudah dipisahkan dari kehidupan yang lama. Saudara pakai firman itu. Firman itu sangat luas. Pemazmur berkata, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi firman-Mu melebihi semuanya itu. Semua ada di dalam firman Tuhan. Saudara bisa pakai itu sebagai senjata saudara dalam peperangan. Itulah mata pedang yang Tuhan sudah berikan di tangan saudara. Pakai itu untuk melawan iblis. Yosua membinasakan mereka dengan mata pedang. Jadi kalau saya mau simpulkan apa sih kunci hidup berkemenangan itu? Sederhana sebenarnya. Yang pertama yaitu kita harus berjaga-jaga. Ingat, daging itu musuh kita yang terbesar. Kita harus berjaga-jaga, waspada. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, kita harus pakai firman Allah. Niscaya kita akan dapat hidup di dalam kemenangan. Lewati segala sesuatu dan kita keluar sebagai pemenang. Bukan sebagai pecundang, tapi kita sebagai pemenang. Firman itu luar biasa. Firman itu adalah janji Allah. Bahkan Tuhan sendiri menghormati firman-Nya. Dia menaruh firman-Nya di tempat yang tertinggi. Sebab itu biarlah kita pakai firman ini. Kita pegang janji ini. Dan kita akan menjadi orang-orang pemenang. Saya akan tutup dengan satu ayat. Dalam Mazmur 138 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kunci kemenangan itu tidak rumit. Tuhan tidak pernah memberi jalan yang susah kepada kita. Pegang itu. Waspada, berdoa, berjaga-jaga, berdoa, dan pakai firman Tuhan ini, maka niscaya Anda akan hidup sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati.